mengenai kisah Nabi Ayub ini Pak Ustadz. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah tidak akan menganiaya hambanya kecuali karena perbuatan dia sendiri. Nah, kalau kita hubungkan dengan kisah Nabi Ayub ini 18 tahun Pak Ustadz. Ini tidak sebentar gitu. Kalau anak manusia ini sudah ABG gitu Ustadz. Nah, segitu lama apakah ini memang Nabi Ayub punya kesalahan sehingga menerima ujian seperti itu, atau memang semata-mata Allah hanya ingin memberikan ujian dan memberikan pelajaran kepada manusia setelahnya seperti kita ini Pak Ustadz? Ya. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Musibah itu sesungguhnya ada 3 makna ya. Ada 3 makna. Yang pertama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini adalah bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu ujian. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman itu semakin beriman semakin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma diterjemahkan oleh orang awam, wah kalau begitu nggak enak dong jadi orang yang beriman. Mendingan nggak beriman aja supaya nggak banyak diuji kan gitu. Nah itu sesungguhnya salah. Karena sesungguhnya ketika Nabi mengatakan bahwa semakin beriman akan semakin diuji oleh Allah, artinya itu sesungguhnya adalah pemahamannya adalah semakin beriman Allah itu akan semakin menaikkan derajat orang yang beriman. Allah semakin akan mengampuni dosa-dosa orang yang beriman tadi. Caranya bagaimana? Dengan diuji. Jadi ujian itu hanya untuk orang yang beriman. Nah, kemudian Allah telah memberikan satu jaminan ya. Di dalam surat 65 ayat 2 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam tadi, kesulitan berupa penyakit tadi, Allah berikan jalan keluar. Gitu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Nabi Ayub itu 2 ujiannya. Ya. Jadi diuji dengan kemiskinan, yang tadinya kaya menjadi miskin sama sekali. Ini kan luar biasa itu. Ya. Mungkin kalau orang miskin ditambah miskin biasa. Tapi ini dari kaya diambil sama Allah menjadi miskin. Itu kan artinya ibaratnya orang jatuh itu jatuh dari ketinggian gitu. Nah, sudah miskin, yang tadinya sehat kasih penyakit. Ini kan luar biasa ini. Bertubi-tubi. Iya, itu ujian yang top luar biasa gitu. Tapi Allah memberikan gelar di situ sabiran. Jadi Nabi Ayub itu orang yang sabar. Ni'mal abdu, dan sebaik-baik hamba. Subhanallah. Yang memberikan gelar Allah. Artinya apa? Rahmat yang disediakan oleh Allah di akhirat itu dibandingkan dengan 18 tahun menderita penyakit ini nggak ada apa-apanya. Penghormatan Allah kan luar biasa gitu. Sehingga itu yang harus dijadikan sebuah renungan bahwa kemuliaan itulah sesungguhnya janji Allah. Sementara di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Sudah tidak ada lagi yang namanya kematian, di sana abadi. Ketika di dalam kehidupan yang abadi itu mendapatkan satu derajat tertinggi, kemuliaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rasanya laisa kamitslihi syai'. Enggak bisa terbayangkan, enggak bisa dibandingkan. Artinya yang dimaksudkan tadi, ketika menahan sakit selama 18 tahun dibandingkan ampunan dan kemuliaan dari Allah, dan ini sifatnya abadi di akhirat, subhanallah, luar biasa. Sehingga itulah sesungguhnya renungan-renungan yang semacam itulah yang dimiliki oleh ulul albab. Sehingga Allah mengatakan wa dzikra li ulil albab. Artinya apa? Yang bisa dimungkinkan lulus itu hanya ulul albab. Orang yang ahli zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
itulah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa pasti lulus gitu, karena ada jaminan. Jadi tidak usah takut. Jadi kalau orang kebanyakan mengatakan bahwa orang nggak enak dong kalau gitu jadi orang beriman diuji, itu salah gitu. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu sudah ada jaminan akan lulus. Jadi sesungguhnya Allah hanya ingin menaikkan derajat dan ingin mengampuni dengan cara diuji seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tazkirah, peringatan. Nah, nanti bisa dilihat di surah Al-An'am ya, surah 6. Surah 6 ayat 42 sampai dengan 44. Jadi saya jelaskan saja intinya bahwa di sana ketika orang itu jauh dari Allah, banyak melakukan dosa, maka Allah berikan peringatan. Ya, bisa dengan kesengsaraan, bisa dengan penyakit gitu. Nah, itu namanya peringatan. Peringatan ini bagi orang yang melanggar, ya, melanggar aturan Allah. Nah, kemudian orang yang melanggar aturan Allah ini, ya, alternatifnya bisa dua, bisa kembali kepada jalan Allah atau malah semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Karena sesungguhnya Allah maunya memberikan peringatan itu, wabalawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un, supaya kembali ke jalan Allah. Tapi ketika diperingati tidak kembali kepada jalan Allah, maka kesenangan itu akan dibuka seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu bersenang-senang, dan pada saat bersenang-senang itu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah azab. Jadi Allah itu sesungguhnya tidak langsung azab, enggak, diperingati dulu gitu. Diperingati ini ngerti apa enggak gitu. Tapi kalau enggak ngerti juga, ya sudah langsung azab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagi orang yang melanggar aturan Allah. Nah, sekarang ini kan sesungguhnya longsor, ya kan, banjir gitu kan. Itu sesungguhnya tazkirah gitu. Cuma kan hanya ulul albab saja yang paham bahwa itu adalah peringatan dari Allah. Sehingga kalau tidak mau sadar dengan peringatan Allah yang seperti itu, maka nanti akan diazab sama Allah. Dibuka semua kesenangan, dan pada saat bersenang-senang itu dicabutlah ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada 3 gitu ya. Jadi kalau Nabi Ayub tadi itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan nyatanya betul kan, artinya Nabi Ayub lulus. Karena sesungguhnya Allah ingin mengampuni Nabi Ayub, ingin naikkan derajatnya Nabi Ayub, dikasih penyakit. Nah, itu namanya ujian gitu. Sehingga bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu takut dengan ujian, karena jaminan Allah pasti lulus gitu. Yang bisa lulus atau enggak itu ketika kita bermaksiat kepada Allah. Alternatifnya 2, bisa lulus apa enggak. Gitu. Sehingga dari ibrah ini sesungguhnya adalah kita ini enggak perlu takut sama penyakit. Nah, biasanya kalau sudah namanya kanker, liver, pokoknya yang ker itu kayaknya ngeri gitu. Nah, sehingga manusia itu menjadi ketakutan luar biasa kepada penyakit, apalagi HIV, macam-macam itu. Itu takutan luar biasa itu. Nah, bagi orang yang beriman tidak perlu takut, karena sesungguhnya dengan itulah Allah akan memberikan kasih sayangnya gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, apapun yang diberikan oleh Allah pasti untuk kepastian keuntungan itu adalah di akhirat sana. Itulah sesungguhnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim itu sesungguhnya. Sehingga kita perlu memahami apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan kasih sayang Allah itu. Karena
ketika manusia itu diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, ya kan? Yang banyak kan buruk sangka kepada Allah. Ya kan? Gimana sih? Allah ini saya sudah minta begini, sudah begini, kok masih juga begini, kok malah menderita, malah sakit gitu ya. Nah itu orang yang gagal paham gitu. Wa dzikra liulil albab. Yang paham itu hanya ulul albab saja. Nah, ulul albab ini adalah orang yang mempunyai orientasi kepada Allah dan hari akhir itu yang sangat kuat. Itulah yang akan dimungkinkan lulus. Ketika orientasinya kepada dunia, maka yang terjadi adalah keluh kesah, nyalain orang lain. Bahkan penderitaan itu akan semakin memberatkan jiwanya ketika banyak mengeluh, bahkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Allah. Baik. Kemudian Pak Ustadz mengenai jadi surga, saya pernah membaca bahwa ada yang menyebutkan bahwa surga itu intinya diliputi oleh penderitaan, kesulitan, sedangkan neraka diliputi atau dikelilingi oleh kenikmatan dunia. Nah, seperti Ustadz tadi menjelaskan, orang-orang yang dia diberi peringatan namun tidak sadar terus melakukan dosa, kemudian akhirnya Allah tidak lagi memberi peringatan, bahkan langsung memberikan azab. Jadi bahasanya dia dilupakan oleh Allah. Nah ini adalah satu bentuk azab yang mengerikan. Nah bagaimana mengukur gitu Pak Ustadz bahwa kita ini sedang dalam posisi itu atau tidak gitu? Apakah kita sedang dilupakan oleh Allah gitu? Jangan sampai kita terlena dengan dunia dan seperti tadi Ustadz menyebutkan mati dalam keadaan bermaksiat. Ya, artinya jelasnya begini ya. Ini ujian apa peringatan, apa azab gitu ya? Mengukurnya. Bagus sih pertanyaannya. Jadi ya tentu saja kita yang bisa membaca itu, ya kan? Ketika misalnya kita mendapatkan musibah, maka kita harus introspeksi diri, muhasabah gitu. Saya ini melakukan pelanggaran apa ya kepada Allah gitu. Nah kita cari itu gitu. Mungkin kita karena sesungguhnya ini ukurannya adalah rasa ya, bahasa rasa, perasaan ya. Artinya ketika orang itu orang ahli dzikir khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka pada saat musibah datang, ya kan? Ketenangan itu yang kata Nabi, pukulan pertama itu. Bagi orang-orang yang ahli zikir istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan musibah, pukulan pertama pasti yang keluar dari lubuk hati adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu keyakinan yang kuat, pasti Allah akan berikan jalan keluar gitu. Sehingga digambarkan di dalam surah Yunus ya, ayat 62 sampai dengan 64 itu disebutkan bahwa ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak pernah takut, tidak pernah berduka cita. Siapakah mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka itu di dunia senang, di akhirat senang. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang berubah kalimat Allah itu. Janji Allah itu tidak ada yang berubah, pasti benar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah sebuah kemenangan yang besar. Jadi di situ adalah ukurannya ketenangan tadi. Itu yang dinamakan, kalau Nabi mengatakan pukulan yang pertama. Sementara orang-orang yang ahli zikir itu, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa orang yang berzikir itu kalbunya senantiasa mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diuji musibah itu kita dalam keadaan tenang, dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Insya Allah bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika misalnya musibah itu datang bersamaan dengan kita sedang melanggar perintah Allah, maka itu peringatan gitu. Sehingga karena ini peringatan dari Allah, la'allahum yarji'un, maunya Allah supaya kembali kepada jalan Allah. Maka disitulah kita perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak meminta ampun kepada Allah. Kemudian banyak memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan peringatan itu karena kasih sayang supaya kembali ke jalan Allah gitu. Sehingga jiwa kita harus kita dekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperingati pada saat kita melakukan pelanggaran apa yang perintahkan oleh Allah, kita melanggar, maka itu namanya peringatan. Tapi kalau karena di situ sesungguhnya ada dua, bisa sadar bisa tidak, tergantung sesungguhnya sisa keimanan yang ada di dalam jiwa kita itu seberapa besar. Kalau misalnya iman sudah tidak ada sama sekali, maka akan dimungkinkan orang itu akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah karena diingatkan nggak mau, maka azablah yang akan turun kepada orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Jadi bahasa rasa Pak Ustaz. Ya, bahasa rasa. Bahasa rasa ini harus diasah gitu Pak Ustaz. Iya. Karena Nabi mengatakan begini, kebenaran itu adalah identik dengan ketenangan. Ketika Nabi mengatakan, ya Wabisah, kamu mau bertanya tentang sebuah kebenaran? Ya Rasulullah. Apa yang kau rasakan di dalam lubuk hatimu itu ketenangan, itulah sebuah kebenaran. Dan apa yang membuat di dalam dadamu itu kegelisahan, was-was, itulah sebuah kejahatan. Walaupun orang lain memberikan nasihat kepadamu. Jadi ukurannya yaitu tadi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahkan orang yang tenang itu kan dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, itu dipanggil sama Allah gitu. Jadi ukurannya itu. Baik. Kemudian Pak Ustaz, ada satu kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu beliau ingin pergi ke satu tempat, satu kota. Kemudian dengar kabar bahwa di sana sedang ada penyakit menular. Kemudian mengurungkan niat dan berjalan ke tempat lain. Kemudian ada sahabat yang berkomentar, apakah Umar ini takut dengan takdir Allah yang ada di sana, takut terkena penyakit? Umar menjawab, tidak, saya justru menghindari takdir yang buruk menuju kepada takdir yang lebih baik. Nah, dalam kajian tadi Ustaz menjelaskan bahwa ada sebagian orang-orang yang dia lebih takut kepada penyakit, lebih takut kepada penderitaan. Nah, bagaimana jika dihubungkan dengan kisah atau pendapat Umar bin Khattab ini, dan juga atau seperti apa Pak Ustaz contoh dari orang yang takut dengan penyakit misalnya dalam keseharian gitu, apakah tentang pola hidup misalnya atau dengan merencanakan sesuatu. Ini juga senada dengan pertanyaan dari Bunda Ridho yang baru masuk, menanyakan, Assalamualaikum Pak Ustadz, jika kita menjaga pola hidup kita yang sehat agar terhindar dari penyakit, apakah termasuk golongan orang yang lebih takut kepada sakit daripada kepada Allah? Gitu Pak Ustadz. Jadi begini ya, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih, Allah menciptakan kita sebagai hambanya. Allah menciptakan badan kita, Allah menciptakan ruh dan jiwa kita, ya kan? Allah menciptakan hawa juga. Kita semua difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa ciptaan Allah ini kita harus betul-betul menjaga itu. Ya. Jadi artinya badan kita harus jaga, jiwa kita juga harus jaga, ruh kita juga harus jaga, hawa nafsu kita harus kita kendalikan. Itu adalah perintah Allah. Jadi artinya ketika kita itu menjaga badan kita supaya sehat,
maka itu adalah perintah Allah. Kan tidak boleh bunuh diri dong. Ya kan? Jadi artinya bahwa kita ini dipinjemin gitu. Badan kita ini kan kita boleh minjem dari Allah. Orang Allah yang menciptakan kok. Titipan. Iya, titipan Allah. Semua titipan. Badan kita, ruh kita, jiwa kita. Tolong itu pelihara baik-baik. Dan dipakai dengan baik-baik. Jadi artinya apa? Bagaimana kita supaya menjaga supaya badan kita sehat? Nah, kalau badan kita sehat artinya apa? Untuk beribadah kepada Allah itu kan akan lebih nyaman. Gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu benar, karena itu apa namanya, masa kita mau bunuh diri gitu. Padahal ini ya yang dimaksudkan tidak takut kepada penyakit itu bukan seperti itu. Itu. Nah, artinya bahwa yang perlu kita pahami adalah bahwa penyakit itu adalah jatah bagi orang yang sehat. Bahwa orang yang sehat pasti akan sakit. Dan itu sunnatullah. Sehingga artinya apa? Mental itu yang harus kita siapkan. Ya kan? Seperti saya katakan tadi bahwa penyakit ini ada dua. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, penyakit tadi itu akan diambil lagi oleh Allah. Artinya apa? Kita diberikan kesehatan kembali. Kemungkinan yang kedua, penyakit ini Allah akan berikan kepada kita bersamaan dengan ajal. Jadi artinya apa? Kita harus siapkan mental kita dengan dua kemungkinan tadi. Dan itu tidak perlu takut. Itu yang dimaksudkan tidak perlu takut. Takut itu buat Allah saja. Karena di dua hal itulah sesungguhnya kasih sayang Allah itu jauh luar biasa gitu. Itu yang harus kita pahami. Makanya Allah mengatakan wa dzikra li ulil albab. Yang bisa paham itu hanya ulul albab saja. Karena ulul albab ini yang menjadi orientasi kehidupannya adalah Allah dan hari akhir. Di sanalah kehidupan yang abadi itu. Ketika tujuannya adalah Allah dan hari akhir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, apakah itu baik atau buruk yang menimpa kita, semuanya punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pandangan ulul albab gitu. Sehingga mari kita mengikuti arahan Allah seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'an Karim. Dan contoh case study-nya itulah Nabi Ayub alaihissalam tadi. Ya. Bahwa Nabi Ayub adalah orang yang sabar, bahwa Nabi Ayub adalah ni'mal abdu, sebaik-baik hamba gitu. Itu kan sangat luar biasa. Dan yang paling penting adalah bahwa itu di ujian penyakit yang besar, di belakang itu sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang maha besar, yaitu kasih sayangnya. Dan kasih sayang Allah itu luar biasa, ya kan? Yang menciptakan kita ya yang sayang sama kita itu kan mau cari di mana itu gitu. Sudah kita diampuni, dosa kita diampuni sama Allah, derajat kita dinaikkan, kita menjadi orang yang terhormat nanti di akhirat, dan itu sebuah kehidupan yang kekal abadi nanti di sana. Nah, itulah pandangan-pandangan dari ulul albab tadi. Sehingga kata kuncinya ya harus kita istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga merenungkan tentang kehidupan dunia yang fana ini, bahwa ada sebuah kehidupan yang kekal abadi nanti di sana. Dan bekal itu akan bisa kita bawa sebanyak-banyaknya dengan menghadapi ujian yang berupa penyakit tadi. Jadi tidak perlu takut gitu. Yang kita lihat adalah kasih sayang Allah di balik itu. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz menjelaskan bahwa manusia memang cenderung atau condong takut atau tidak menginginkan kesulitan, Ustaz. Dan Ustaz tadi mengatakan kita harus menyiapkan mental gitu. Misalnya terhadap sakit yang ini adalah sunnatullah. Itu kalau mental kan dari segi internal gitu, Ustaz. Nah, bagaimana dengan eksternal seperti misalnya dalam persiapan perjalanan kita menyiapkan obat-obatan untuk keselamatan atau misalnya atau yang sekarang banyak dilakukan orang asuransi misalnya Pak Ustadz, supaya nanti di hari tua
saya sakit, saya tidak kesulitan mencari biaya misalnya. Nah, bagaimana yang seperti itu? Ya itu kan sesungguhnya upaya ya. Bukan berarti takut ini. Sesungguhnya takut atau tidak itu kan ukurannya perasaan kita. Ya kan? Nah, bahwa kita diperintahkan oleh Allah itu untuk menjaga badan kita. Sehingga bagaimana supaya badan kita sehat? Ya, antara lain misalnya tadi, ada obat, ada makanan yang baik, thayyib gitu ya. Itu kan sesungguhnya perintah Allah untuk menjaga fisik kita. Sehingga kalau fisik kita itu sehat, ya artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kehusyuan itu akan lebih bisa dirasakan pada saat orang sehat dibandingkan dengan orang yang sakit. Gitu. Sehingga upaya-upaya yang seperti itu sesungguhnya bukan berarti takut kepada sakit, bukan. Ya, artinya ada satu pemahaman yang jelas. Apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan takut kepada penyakit? Apa yang dimaksudkan dengan upaya berusaha untuk menjaga badan lahir batin kita? Dan itu adalah merupakan perintah Allah. Adapun kita sudah berusaha begitu kemudian penyakit datang, ya tidak perlu takut. Nah, itu yang dimaksudkan gitu. Nah, takut itu buat Allah saja. Karena ketika kita sudah berupaya menjaga badan kita supaya kita sehat dan itu menjadi sebuah perintah Allah, kemudian Allah masih juga berikan penyakit, ya sudah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita terima dengan senang hati gitu. Katanya kita mencari ridho Allah gitu. Mencari ridho Allah itu kan sesungguhnya mencari senangnya Allah pada saat diberi atau diuji dengan ketidaknyamanan itu. Kita dalam kondisi menerima, senang, lapang dada. Nah, itu yang dimaksud dengan mencari ridho Allah itu. Ya, jadi bukan mengeluh, keluh kesah gitu kan. Ya, bahkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 10 sama 11 itu, ya, sesungguhnya aku tahu, ketika banyak mengeluh, sesungguhnya aku tahu mana orang yang beriman, mana orang yang munafik gitu. Jadi yang mengeluh itu dicap munafik sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja mari kita berupaya semaksimal mungkin apakah kita ini termasuk orang yang beriman atau orang yang munafik. Ya, tentu saja ini barangkali yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Barangkali itu Allah. Baik. Kita lanjut ke SMS dari orang yang sudah masuk, Ustaz ya. Tadi sudah dibaca ya dari Bunda Rido, dan sekarang ada SMS dari Bapak Jayuri di Legok. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah makanan yang haram bisa menjadikan penyakit hati? Ya, jelas ya, yang barang haram namanya haram. Barang haram masuk ke dalam perut kita, maka doa kita tidak akan sampai ke langit gitu. Kalau doa kita nggak sampai ke langit, nggak sampai kepada Allah, ya, ketika manusia sudah tidak ada lagi keberpihakan atau perlindungan Allah, maka hidup manusia akan menjadi menderita gitu. Sehingga barang-barang yang haram itu, ya, apakah barang boleh korupsi atau barang itu sesungguhnya orang bunuh diri gitu. Ya. Hidupnya akan tersiksa. Di dunia saja sudah tersiksa, apalagi nanti di akhirat. Ya kan? Bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah kalau makanan kita barang yang terlarang gitu. Sehingga memang kita ini harus bersih. Kalau tadi harus bersih lahir dan batin. Lahirnya bersih, nah batinnya juga harus bersih. Kalau lahirnya tadi itu kan masalah makanan ya. Nah, tapi masalah batin sekarang lahirnya bersih, tapi batinnya enggak. Ya sama juga, doanya enggak sampai ke langit gitu. Jadi misalnya apa bersihnya batin tadi? Yaitu tadi kebencian, sombong, ya, ingin dipuji oleh orang lain, ya. Dengki, dendam. Itu kan sesungguhnya penyakit batin. Ya. Ya. Nah, penyakit-penyakit yang seperti itu yang harus bersih juga. Ya. Bukan hanya barang haram yang masuk ke dalam perut secara fisik saja.
Tetapi dua-duanya ya harus kita hindari, baik yang lahir maupun yang batin, yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini supaya betul-betul Allah itu berpihak kepada kita gitu. Barangkali itu Allah. Baik, semoga terjawab Pak Jayuri di Legok. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Dang Barjo di Cilengsi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada orang yang diuji dengan penyakit stroke dan tak kunjung sembuh selama bertahun-tahun dan dia putus asa, ingin mati aja tapi tak kunjung mati. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, sesungguhnya itu stroke itu kan psikosomatis ya. Penyakit itu kan sesungguhnya dari jiwa, ya, dari jiwa. Kalau istilah medis itu penyakit itu sesungguhnya 70% itu dari jiwa, 30%-nya dari makanan. Fisik gitu. Nah, sesungguhnya orang yang stroke itu kan beban pikiran. Ya. Jadi lebih banyak memakai pikiran daripada kolbunya. Jadi ada dua sesungguhnya, ada akal dan ada pikiran. Nah, bukan akal pikiran, karena akal sama pikiran ini berbeda. Ya, akal itu adanya di dalam kolbu, ya kan. Nah, bahasa lain akal itu adalah ulul albab tadi, adanya di dalam kolbu. Nah, akal yang ada di dalam kolbu ini orang ya ahli zikir kepada Allah gitu. Nah, sementara pikiran ini adanya di kepala gitu. Nah, di kepala ini orientasinya kepada dunia tadi gitu. Hawa nafsu dunia, nah, kecintaannya kepada dunia dan hawa nafsu itu adanya di kepala gitu. Nah, ketika peran berpikir ini lebih banyak daripada akal yang ada di dalam kolbu, maka itulah yang akan dimungkinkan stres ya, depresi, tertekan hidupnya. Ketika tertekan kehidupannya ini semakin berkepanjangan, maka ini akan mempengaruhi fisik kita. Tekanan darah jadi tinggi, ya kan? Terus kemudian terjadi penyumbatan. Karena bagaimanapun juga jantung itu akan memacu semakin cepat. Ya. Sementara selangnya ini tersumbat gitu. Nah, akhirnya stroke gitu. Ya. Jadi ada sebab akibat sesungguhnya. Penyebabnya adalah karena jiwanya lebih dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi ketika hawa nafsu menguasai jiwa, maka pikiran berjalan terus gitu. Jadi orang-orang yang lebih banyak memakai pikirannya itu sesungguhnya akan dimungkinkan orang itu akan tertekan hidupnya. Tapi ketika orang itu memakai akalnya yang ada di dalam jantung kita ini, maka yang dirasakan adalah rasa tawakal kepada Allah. Semuanya itu hidup ini ada yang mengatur. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun katakanlah rezeki, kalau memang itu Allah tidak mau menurunkan kepada kita, ya rezeki itu tidak akan turun. Tapi kalau rezeki itu sudah mau turun kepada kita, tak ada satu makhluk pun yang mampu menghalang-halangi rezeki ini akan turun kepada kita. Sehingga rasa ketawakalan yang seperti itulah sesungguhnya yang bersemayam di dalam jiwa yang ada di dalam lubuk hati. Nah, itu yang dinamakan dengan akal. Tentu saja bukan berarti malas-malasan, wah tawakal terus malas, bukan begitu yang namanya tawakal. Ya, maka orang yang beriman itu adalah ya, kerja keras, kerja cerdas, ya kan, kerja tuntas. Ya. Selebihnya adalah ya tawakal kepada Allah. Dan satu hal lagi, orang-orang yang berakal itu tidak pernah berorientasi kepada dunia dan tidak pernah mencintai dunia. Karena ketika dunia jadi tujuannya, apalagi dicintai, maka kolbu kita, akal ini akan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kolbu dikunci mati sama Allah, artinya apa? Allah sudah tidak akan lagi memberikan petunjuk, Allah tidak lagi menurunkan cahaya ke dalam kolbunya tadi, maka hidup itu akan menjadi tersiksa. Ketika tersiksa ini
dibiarkan dalam kurun waktu yang semakin lama, stresnya tadi, ya itu yang mengakibatkan kepada fisik, ya. Sehingga yang stroke tadi. Sehingga kalau tadi misalnya stroke kemudian putus asa, itu kan sesungguhnya karena memang penyakit itu akibat jauh dari Allah, gitu. Kalau orang ahli zikir semuanya itu rasa tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu, nggak ada beban hidup itu, gitu. Jadi sebelum sakit pun imannya sudah bermasalah, gitu. Imannya sudah bermasalah, sehingga pada saat merasakan stroke itu nggak tahan. Lebih parah lagi, ya. Iya, nggak tahan. Kan berbeda dengan Nabi Ayub tadi kan. Iya. Nabi Ayub itu sudah miskin, dari kaya diambil harta bendanya oleh Allah. Sudah miskin, kasih penyakit lagi. Tapi jiwanya itu jiwa ulul albab, gitu. Sehingga tidak bergeming, gitu. Mestinya Nabi Ayub itu kan sudah stres, stroke kan. Tapi kenapa 18 tahun loh? Bukan, bisa jadi itu satu generasi kan. Anak kita udah jadi 18 tahun yang katakanlah anak itu bisa sudah punya menantu, sudah punya cucu. Makanya di dalam Al-Quran itu keluarganya diterangkan yang lebih banyak. Ya, maksudnya itu 18 tahun. Jadi putra-putrinya kan sudah pada nikah semua, sudah punya anak. Ya, sehingga sama Allah, rahmat Allah itu keluarganya dilipat gandakan. Yang tadinya cuma berdua sama istrinya, ya kan. Orang nggak mau mendekat lagi. Gitu. Tapi setelah 18 tahun lulus, ya kan, rahmat Allah, wah, belum lagi kasih sayang Allah dalam artian yang sesungguhnya. Derajatnya dinaikkan, kemudian dosanya diampuni, keluarganya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau sudah lulus dengan ujian Allah, semuanya hidup ini terasa surga, ya. Barangkali itu. Allah. Ya, sudah terjawab ya Pak Dang di Cilengsi. Kemudian ada komentar nih Pak Ustadz dari Pak Ramli di Tangerang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mengenai kesabaran Nabi Ayub, menurut hemat kami telah diamalkan oleh pendonor darah sukarela di PMI yang telah mendonorkan darah lebih dari 100 kali untuk kemanusiaan. Selama minimal 25 tahun, pendonor dengan sabar dan tanpa mengeluh bersedekah dengan darah untuk menolong sesama. Mudah-mudahan pendonor darah muslim mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mohon doanya untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya begini ya, pendonor dengan kisah Nabi Ayub ya nggak sama. Nggak sama. Pendonor itu nggak menderita kok. Ya kan? Tapi Nabi Ayub ini, wah luar biasa ini. Jadi penderitaan Nabi Ayub nggak bisa disamakan dengan orang donor darah. Samanya mungkin sedikit Ustadz ya. Iya, artinya itu orang donor darah ini kan nggak sakit. Ya kan? Justru harus sehat gitu. Sehat. Malah sesungguhnya dengan donor darah itu semakin sehat gitu. Nah, sementara Nabi Ayub ini dari kaya jadikan miskin, sudah miskin kasih penyakit gitu. Jadi barangkali berbeda ya cara melihatnya. Baik. Tetapi donor darah itu sesuatu perbuatan yang terpuji juga. Cuma memang kelasnya ya tentu tidak sama dengan kelas ujiannya yang diberikan kepada Nabi Ayub, gitu ya. Barangkali itu Allah. Ya, itu jawaban untuk para ya. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Dari ada 2 pertanyaan, kita gabung saja Pak Ustadz. Yang pertama dari Pak Dadan di Sukabumi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf mau bertanya, betulkah berzikir itu boleh dilakukan di mana saja, di tempat mana saja, bahkan yang kotor atau selagi buang air besar misalnya? Kemudian pertanyaan kedua, ini dari Bapak Santoso di Kebun Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada golongan yang anti imunisasi dengan dalih tidak ada pada zaman Rasul. Bukannya mereka tidak ada upaya ke takdir yang lebih baik? Syukron, mohon nasihatnya.
Jadi ada orang yang anti imunisasi ya, karena tidak ada di zaman Rasul. Jadi kalau begitu nggak usah naik pesawat terbang. Di zaman Rasul nggak ada pesawat terbang. Jadi kalau mau naik haji ya naik onta gitu. Jadi kalau saya pikir masih ada juga orang yang berpikir kayak gitu ya. Subhanallah, ini barangkali cara berpikir yang gagal paham kalau menurut saya ya. Segala sesuatunya kan berkembang ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang. Agama juga berkembang juga karena disesuaikan dengan peradaban manusia. Dari peradaban manusia dulu katakanlah apa namanya ya, zaman kuno dulu, sekarang zaman teknologi ya kan. Ya tentu ini kan akan berbeda kondisi gitu. Kalau dulu di Mekah misalnya naik onta, karena memang nggak ada mobil. Ya kan? Misalnya kalau tadi dikatakan bahwa imunisasi karena nggak ada di zaman Rasulullah. Ya. Sekarang kalau begitu ya di Mekah ya, di Madinah pakai mic ya kan. Pakai mic itu kan mic-nya kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan luar biasa. Kalau tidak pakai gimana gitu. Ya kalau nggak pakai gimana itu? Bagaimana? Allahu Akbar, begitu banyaknya jamaah itu. Jutaan. Nah itu teknologi ya. Teknologi itu di dalam Al-Quran tuh rahmat Allah loh. Teknologi itu rahmat Allah. Jadi ya suruh buka lagi Quran lah gitu. Teknologi itu rahmat Allah gitu. Itu orang ahli mitologi. Ahli mitologi itu Nabi Daud. Sekarang dikembangkan jadi fakultas mitologi ada khusus sendiri. Ada sekarang fakultas teknik perkapalan kan. Padahal sarjana perkapalan pertama kali itu adalah Nabi Nuh, ya kan? Ini ada ahli kapal selam gitu kan? Insinyur. Padahal ya kan Nabi Yunus itu sudah berada di kapal selam itu. Ikan paus maksudnya. Iya, ikan paus itu gitu. Tentu ini teknologi ini berkembang ya. Jadi barangkali ya insya Allah artinya kepada umat Islam jangan mempunyai pemahaman yang terlalu kerdil lah. Ya. Teknologi itu adalah rahmat Allah dan itu sudah pernah saya sampaikan beberapa episode yang lalu. Gitu. Jadi Al-Quran itu adalah senantiasa tidak pernah ketinggalan. Ya. Bahkan apa yang belum diungkap oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di Al-Quran sudah disebutkan. Ya kan? Misalnya antara dua laut yang ada pemisahnya itu, yang satu tawar, yang satu, itu Al-Quran sudah menyebutkan. Sehingga orang yang menemukan itu akhirnya masuk Islam. Al-Quran ini luar biasa gitu. Barangkali itu wallahu a'lam. Pertanyaan mengenai zikir tadi Ustaz. Zikir di mana saja termasuk. Oh ya, zikir itu yaitu tadi ulul albab. Tadi dikatakan wa dzikra li ulil albab. Yang akan dimungkinkan mampu bisa lulus hanyalah ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Jadi artinya orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Termasuk berzikir dalam keadaan jongkok. Gitu. Ya cuma kalau di kamar mandi atau lagi misalnya di toilet itu jangan la ilaha illallah. Ya jangan begitu lah. Gitu. Artinya bahwa jiwa kita ini ya kalau kita renungkan di dalam hidup ini ulul albab tadi dikatakan berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri duduk dan artinya bahwa maknanya itu sesungguhnya secara substansial, secara hakiki bahwa manusia ini nggak bisa dilepaskan dari Allah. Ketergantungan kepada Allah nggak bisa dilepaskan, sedetik pun nggak bisa dilepaskan. Maknanya seperti itu.
Sehingga walaupun misalnya di toilet, tetap kita ini adalah hamba Allah. Bukan dalam arti lafaz gitu Ustaz. Iya. Cuma misalnya ketika misalnya kita di toilet ya, subhanallah, subhanallah. Iya, jangan begitu gitu. Maka dosa maksudnya. Iya, jadi jangan bersuara. Artinya bahwa ketika kita berada di toilet itu, kan itu ada doanya juga gitu kan. Bagaimana ketika kita ada di jamban gitu. Itu menunjukkan bahwa, dan itu kan dzikir kan. Dzikir itu kan mengingat Allah. Artinya pada kondisi seperti itu, kita tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan kepada Allah. Artinya kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang zikir itu nggak bisa dilepaskan. Jadi misalnya, karena di toilet nggak boleh berzikir, artinya lupa kepada Allah. Lah bagaimana? Ya kan? Artinya bahwa kita ini sudah tidak butuh Allah lagi gitu. Cuma teknisnya itu memang berbeda gitu. Ya, tidak usah bersuara, tapi jiwa ini tetap ketergantungan kita tidak bisa dilepaskan. Dimanapun situasi dan kondisi apapun, jiwa kita tetap menjadi tidak bisa dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi zikir itu, dan zikir ini memang yang tidak boleh putus. Sehingga Nabi mengatakan zikir itu adalah amalan yang paling tinggi derajatnya, paling bisa membersihkan jiwa, lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, ya. Bahkan lebih baik daripada berperang di jalan Allah. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Sehingga memang zikrullah itu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring itu bagaimana pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang harus kita istiqomahkan gitu. Ya. Jadi benar bahwa nggak boleh lepas gitu. Barangkali itu Allah. Baik, semoga terjawab pertanyaan untuk Bapak Dadan dan juga Bapak Santoso. Dan kita sudah dibatasi waktu Ustaz. Kesimpulan mengenai rahmat Allah, mengambil ibrah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sakit atau penyakit adalah menjadi jatah bagi hamba Allah. Sekaligus itu adalah sunnatullah. Artinya sesuatu yang memang sudah dipersiapkan untuk hamba Allah. Sehingga sudah bukan lagi menjadi sebuah persoalan. Dan bukan lagi menjadi sebuah sesuatu yang perlu ditakutkan. Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami adalah bahwa di balik penyakit yang Allah akan berikan kepada hambanya, di belakang itu sesungguhnya Allah sudah menyiapkan rahmatnya, kasih sayang yang besar, kasih sayang dan yang merupakan dambaan bagi setiap orang-orang yang mengaku beriman dan mendekatkan diri, ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita ini, bagaimana jiwa kita betul-betul merasakan bahwa takut itu hanya kepada Allah saja. Tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada siapapun. Termasuk tidak takut kepada penyakit, karena sesungguhnya penyakit itu adalah ciptaan Allah. Kita lebih takut kepada yang menciptakan. Kemudian yang kedua, Allah tadi telah menyatakan bahwa pemahaman yang semacam itu akan mampu, akan lulus ketika diuji oleh Allah hanyalah ulul albab. Ulul albab adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian bertafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah. Apakah langit, apakah bumi, termasuk penyakit di dalamnya, bahwa itu sesungguhnya adalah makhluk Allah yang diperuntukkan oleh manusia. Sehingga
yang perlu kita pahami di dalam jiwa kita bahwa sesungguhnya bagaimana bahwa Allah zat pencipta makhluk tadi senantiasa bersama-sama dengan kita, sehingga yang dirasakan adalah bahwa kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba makhluk, bukan hamba manusia, bukan hamba penyakit, dan tidak takut kepada penyakit, tetapi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Pak Ustadz. Terima kasih atas berbagai ilmu yang disampaikan untuk kita semua di malam hari ini. Nasihat, tausiah, dan juga motivasi ya untuk kita semua, insya Allah sangat bermanfaat. Dengan syarat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, insya Allah. Dan juga terima kasih kebersamaan Ikhwan Akhwat di malam hari ini yang sudah mengirimkan pertanyaan, dan mohon maaf yang tidak sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Kita jumpa lagi dengan saat rahmatullah insyaallah hari Selasa pekan depan jam 8 dalam kajian renungan kolbu selanjutnya, insyaallah. Dan kami yang bertugas di studio juga undur diri. Saya Zulfikar ditemani Neza, Bang Yusuf, Zen, dan teman-teman yang bertugas di daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.